Hai guys, filem diawali dengan serombongan preman yang memang brengsek. Mereka sedang berada di klinik tato. Karena merasa kurang puas dengan kerja pak tukang tato itu, si ketua preman itu ngomel-ngomel. Dia kesal dengan nasihat pak tukang tato dan mengancam akan menembaknya. Tak lama, anak buah preman itu datang membawa surat yang berisi segepal pasir. Pak tukang tato kaget. Dia teringat peristiwa setahun yang lalu, yang sama persis dengan kejadian itu. Tiba-tiba, pss. Pertumpahan darah terjadi di klinik tato itu, guys. Semua preman itu tewas ditebas ninja iblis. Bagaimana keseruan filem ini? Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, tekan aja tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Berlatar belakang di Berlin, sebut saja Raizo, seorang pekerja di sebuah usaha laundry. Yang kalau dilihat dari gayanya, dia adalah yang bertipe ninja-ninja. Entah karena masalah apa, seorang cewek menjebaknya dan... nasibnya berakhir di mesin cuci, guys. Hebatnya pertarungan mereka seperti tak bersisa di dunia nyata. Suatu hari, Raizo melihat senjata-senjata keramat miliknya. Sekilas, memorinya kembali ke masa lalu. Di mana suatu ketika, Raizo ditinggal mati oleh orang tuanya. Dia dipungut di jalan oleh pembunuh dan dia terpaksa harus masuk dalam perguruan ninja. Abandoned by your parents. Dia tidak tahu kalau dia dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Didikan dalam perguruan itu sangat keras. Raizo harus ikhlas tubuhnya tersayat-sayat. Suatu ketika, Raizo berlatih keseimbangan karena menginjak paku dan... kakinya pun terluka parah. Luka parah pada kaki Raizo membuatnya tak dapat tidur. Beruntung salah seorang teman seperguruannya bernama Kiriko memberikan salep obat. Salep obat anti luka itu dioles hingga akhirnya kaki Raizo sembuh saat dia terbangun di pagi hari. Namun, luka tersebut masih membekas hingga Raizo dewasa. Tak hanya itu, Raizo dilatih untuk tahan terhadap pukulan. Tiba-tiba... dia meringis kesakitan hingga sang guru menyendok perut Raizo. Dia semakin tak berdaya. Tak kalah parah, Raizo juga dilatih menghadang musuh dengan menutup indera matanya. Dan kerasnya latihan itu membuat dia tumbuh menjadi tangguh dan lincah. Suatu hari, Kiriko tak kuat dengan kerasnya kehidupan di sana. Dia dipaksa menyayat tubuh Raizo yang tak berdaya. Tapi Kiriko menolaknya dan tiba-tiba dia harus menanggung resiko dengan luka sayatan di wajahnya. Kiriko tak kuat dengan kerasnya didikan menjadi pembunuh. Dia berencana kabur dari sana. Raizo mengejarnya karena dia menaruh rasa pada Kiriko. Raizo tak dapat menahan keinginan Kiriko. Akhirnya Kiriko kabur memanjat dinding. Tapi sayang, Kiriko tertangkap oleh penjaga perguruan dan...
Kiriko harus mati mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan di perguruan. Karena Kiriko dibunuh sebagai hukumannya itu, Raizo kecewa. Dia marah hingga akhirnya dia kabur dari perguruan ninja pembunuh itu dan pindah ke Berlin. Sementara itu, Raizo di Berlin terus berlatih kemampuannya dalam dunia karate dan ninja. Dia ingin berada di jalan yang lurus dan tak tergabung lagi dalam komplotan ninja pembunuh yang telah mendidiknya hingga dewasa. Selain bekerja pada sebuah laundry, Raizo menyempatkan diri untuk berlatih mengasah kemampuannya karena dia yakin dia berada dalam posisi tak aman. Dia harus menghadapi ratusan ninja suatu hari nanti. Yap, Raizo sekarang menjadi buronan ninja-ninja karena berkhianat dan kabur dari padepokan ninja pembunuh. Mereka ingin Raizo kembali bergabung dengan komplotan ninja sebab Raizo adalah salah satu ninja yang paling kuat dan tangguh dan dia bisa menggantikan posisi pemimpin klan Ozuno. Cerita beralih ke Mika. Dia adalah seorang agen Europol. Suatu ketika, dia harus menyelidiki sebuah kasus yang mana pembunuh politikus terbunuh oleh ninja-ninja. Laporan itu dibuat oleh Alex. Untuk menelusuri masalah itu, Mila menyumpai Alex di rumahnya. Tapi ternyata Alex juga sudah meninggal mendadak karena serangan ninja. Run, little brother. Run. Di sana, istri Alex menceritakan ketidakamanan rumahnya setelah laporan itu, sehingga Alex terpaksa memasang CCTV dan mengganti seluruh kunci rumahnya. Istri Alex memberikan rekaman CCTV semenjak rumahnya tak aman. Dari pengamatan itu, Mika melihat Raizo dan menyangka Raizo terlibat dalam kasus kematian Alex. Sebenarnya, Mika sudah dilarang oleh Ryan yang merupakan atasannya untuk menyelidiki kasus ini karena terlalu berbahaya untuk seorang wanita. Tapi dengan penuh keyakinan, Mika tetap ingin menelusuri kasus pembunuhan hebat itu. Perjuangan Mika dimulai dengan menelusuri ruang kerja Alex. Terlihat peralatan di sana sudah ditutup kain karena tak digunakan lagi. Mika terfokus pada sebuah surat. Surat itu berisi segumpal pasir dan... Peristiwa surat itu kembali terjadi. Beruntung Mika diselamatkan oleh Raizo. Dan di sanalah awal perkenalan mereka. Kematian ninja itu diketahui saudaranya. Dia semakin geram mencari Raizo. Rencana mereka untuk menguasai komplotan pembunuh bayaran digagalkan Raizo. Why did you save me? Klan Ozuno mengutus anaknya Jerry untuk membunuh seorang mafia di Berlin. Dia memata-matai pria berjas emas itu hingga ke toilet dan... Pria berjam emas itu berhasil dibunuh dengan saling pertumpahan darah oleh Jerry. Jerry membawa jam itu ke klan Ozuno. Klan Ozuno sangat senang dan menguji Jerry kembali untuk membunuh salah satu anak didiknya. Karena dia juga ingin kabur dari padepokan. Jerry tak kuasa membunuhnya dan... Jerry pun harus mati di tangan klan Ozuno karena melanggar aturan ninja pembunuh. Raizo dan Mika membersihkan diri. Mereka terus waspada karena ninja lainnya akan mencium aroma mereka. Get undressed. Tiba-tiba, Mika mendapat telefon dari Ryan, sang atasannya. Dia meminta Mika untuk datang ke sebuah tempat. Ternyata, Ryan sedang menyembah Raizo karena dia yakin Raizo adalah ninja pembunuh.
Yap, Raizo pun disekap. Mika marah pada Ryan karena menganggap Raizo adalah pembunuh. Padahal Raizo telah menyelamatkan nyawa Mika. Oh, there's no such thing as ninja. And now every city in the world has a warrant for one? Ryan percaya pada Mika dan memberinya sebuah alat pelacak agar tak tersesat. Mika menemui Raizo, memberinya minum. Tak berapa lama, ninja-ninja itu datang kembali dan... Mika membuka rantai yang mengikat Raizo. Dan pertarungan hebat antara ninja dan Raizo pun terjadi. Raizo meminta Mika untuk kembali ke mobilnya. Tapi ninja-ninja itu mengintainya dan... Setelah itu, Raizo melanjutkan pertarungan hingga dia terluka parah. Raizo akan ditusuk oleh saudaranya dan... Yap, Mika menyelamatkannya. Mika merawat Raizo. Ninja-ninja jin berhasil menemui Raizo. Dia diculik untuk bertemu klan Ozuno. Sementara itu, Ryan juga menemukan lokasi Mika untuk menyelamatkannya. Tapi sayang, Raizo telah dibawa kabur oleh ninja. Di padepokan, Raizo disiksa dan akan siap dibakar oleh klub klan Ozuno ninja pembunuh. Tak berapa lama, Mika, Ryan dan tim komando mengepung dan menyerang padepokan ninja pembunuh. Tali pengikat Raizo dan Raizo melawan seluruh ninja-ninja jin itu. Pertempuran hebat antara tim komando dan ninja-ninja meluluh lantakkan padepokan itu. Dengan tangkas dan gesit, Raizo berhasil menumpas seluruh ninja klan Ozuno. Raizo terus berjalan dan mencari klan Ozuno dan... Raizo tak berdaya melawan gurunya itu. Mika berusaha menolong, tapi Mika tertusuk pisau klan Ozuno di dadanya. Lihat orang yang dicintainya lemas, tak berdaya, Raizo semakin geram dan menghajar klan Ozuno. Riwayat ninja klan Ozuno harus berakhir di tangan Raizo. Tim medis segera menolong Mika hingga Mika selamat. Raizo akhirnya mengalah dan membiarkan Mika hidup dengan Ryan. Karena Ryan juga mencintai Mika.